baby, coba cek Tokopedia yang tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon gratis ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kami dari kelompok 11 akan membawakan video presentasi dari kelompok kami nih. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, ada siapa aja di kelompok 11 itu? Dimulai dari aku dulu ya. Hai, nama aku Izatul Mufidah. Hai, aku Alfia Dwi Fitriana. Halo, aku Erva Hamidah. Halo, aku Faiza. Halo, namaku Muhammad Fahrul Rozi. Hai, aku Salsabila Safatonia. Hai, aku Satrio Yutomo. Oke, udah kenalan semua. Habis ini tonton videonya sampai akhir ya teman-teman, karena akan ada sesi barbar. Nah, apa itu sesi barbar? Makanya ditonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah perkenalan tadi, di sini saya Izatul Mufidah sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kelompok 11 ini. Nah, di kelompok 11 ini kita akan membahas mengenai materi sistem pengendalian manajemen, yaitu Control for Differentiated Strategies. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai strategi korporat. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya terhadap sistem pengendalian manajemen. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran berikut seperti yang ditunjukkan dalam layar. Nah, pertama-tama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategis yang berbeda. Lalu strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda agar dapat dilaksanakan secara efektif. Lalu perlu diingat bahwa sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku orang-orang yang aktivitasnya diukur. Jadi dengan demikian, pertimbangan berkelanjutan dalam desain sistem pengendalian harus mengenai apakah perilaku yang ditimbulkan oleh sistem konsisten dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implikasi pada struktur organisasi. Strategi perusahaan merupakan sebuah kontinum atau rangkaian berkesinambungan dengan strategi industri tunggal di satu ujung dan strategi diversifikasi tidak terkait di ujung lainnya. Posisi perusahaan pada kontinum ini bergantung pada tingkat dan jenis diversifikasi perusahaan. Strategi perusahaan yang berbeda menyiratkan struktur organisasi yang berbeda, dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda pula. Implikasi struktur organisasi pada strategi perusahaan yang berbeda ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini. Pada industri tunggal, perusahaan cenderung tersusun secara fungsional. Manajer senior bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan dan juga strategi fungsional di bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, manufaktur, serta pemasaran. Sebaliknya, setiap perusahaan terdiversifikasi tidak terkait atau konglomerasi tersusun ke dalam unit bisnis yang relatif otonom. Mengingat rangkaian bisnis yang besar dan beragam, manajer senior di perusahaan konglomerasi cenderung fokus pada manajemen portofolio dan mendelegasikan pengembangan produk atau strategi pasar pada manajer unit bisnis. Jadi, pada industri tunggal, manajer senior cenderung sangat akrab dengan industri di mana perusahaan beroperasi, dan banyak dari mereka memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan pemasaran. Sebaliknya, pada diversifikasi tidak terkait, banyak manajer senior cenderung menjadi ahli di bidang keuangan. Lalu, ketika sebuah perusahaan bergerak dari industri tunggal ke konglomerasi, otonomi manajer unit bisnis cenderung meningkat karena adanya dua alasan. Yang pertama, tidak seperti di perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan konglomerasi mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategis dan keputusan operasional untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Dan yang kedua, ada sangat sedikit interdependensi antar unit bisnis dalam konglomerasi. Sedangkan
ada lebih banyak interdependensi di antara unit bisnis dalam industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi terkait, di mana interdependensi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak intervensi dari manajer puncak. Selanjutnya, karena manajer tingkat korporat kurang terlibat dalam operasi unit bisnis, ukuran staf perusahaan konglomerasi cenderung kecil jika dibandingkan dengan perusahaan industri tunggal dengan ukuran yang sama. Mengingat sifat unit bisnis yang bervariasi, promosi internal atau dengan memindahkan eksekutif dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya cenderung tidak menguntungkan bagi konglomerasi. Dan juga konglomerasi mungkin tidak memiliki budaya perusahaan tunggal yang kohesif dan kuat yang sering dimiliki oleh perusahaan industri tunggal. Implikasi variasi dalam strategi perusahaan yang berkaitan dengan desain sistem pengendalian ditunjukkan oleh ilustrasi berikut ini. Misalnya saja pada perencanaan strategis akan semakin mengarah ke perencanaan secara vertikal jika semakin terdiversifikasi perusahaan tersebut. Lalu peran anggaran akan menjadi lebih besar seiring dengan semakin terdiversifikasinya perusahaan. Lalu pada transfer pricing perannya akan semakin rendah jika semakin mengarah ke perusahaan konglomerasi. Lalu implikasi ini juga akan mempengaruhi sistem kompensasi dan insentif yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu merupakan suatu proses analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan, serta menunjukkan strategi yang memanfaatkan sistem keunggulan informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis, dan juga memberikan perusahaan itu suatu keunggulan jangka panjang untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu konglomerat, di mana unit bisnis itu menyusun rencana strategis dan menyerahkannya ke manajemen senior untuk dikaji dan disetujui. Kemudian yang kedua, industri tunggal dan terdiversifikasi terhubung, di mana cenderung bersifat vertikal dan horizontal. Selanjutnya terdapat 4 poin dimensi horizontal dalam proses perencanaan strategis. Yang pertama yaitu satu grup eksekutif mengembangkan rencana strategis bagi grup secara keseluruhan dan mencari sinergi antar unit bisnis di dalam grup. Kemudian yang kedua, rencana strategis unit bisnis individual mungkin memiliki bagian yang interdependen dengan unit bisnis lain, yaitu para manajer mencari kaitan dan bagaimana memanfaatkannya. Dan kemudian yang ketiga, korporasi meminta rencana strategis bersama bagi unit bisnis yang interdependen. Dan yang keempat adalah rencana strategis yang satu unit bisnis disebarkan ke manajer unit bisnis untuk dikritik dan dikaji. Kemudian mengenai penyusunan anggaran, yang pertama di industri tunggal itu di mana CEO itu sangat paham atau dekat dengan operasi perusahaan. Kemudian juga manajer perusahaan dengan unit bisnis itu sangat sering berhubungan, dan kebutuhan akan sistem penganggaran itu untuk bertujuan pengendalian bisa berkurang karena hubungan tersebut. Dan yang kedua di konglomerat, yakni CEO itu hampir tidak mungkin menggunakan interaksi interpersonal sebagai alat pengendalian. Kemudian sistem penganggaran formal itu dibutuhkan, di mana manajer unit bisnis yang punya pengaruh besar untuk pembuatan anggaran dan pencapaian anggaran itu dianggap penting untuk mengendalikan bagi manajer perusahaan. Dan yang selanjutnya mengenai penetapan harga transfer. Transfer barang dan jasa antar unit bisnis itu lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Yang pertama itu di konglomerat, di mana fleksibilitas pencarian sumber daya itu lebih tinggi, dan juga di konglomerat itu berdasarkan harga pasar wajar. Dan yang kedua itu di industri tunggal dan terdiversifikasi terhubung, di mana sinergi itu sangat penting dan unit bisnis tidak bebas sehingga membuat keputusan sumber daya sendiri. Nah, lanjut ke kompensasi insentif. Berdasarkan strategi perusahaannya, kompensasi insentif itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah penggunaan formula, yang kedua adalah pengukuran profitabilitas. Pada penggunaan formula ini biasanya paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini caranya itu dengan mengambil beberapa porsi persentase dari dasar finansial yang digunakan seperti laporan keuangan, laba, atau penjualan pada kala itu, kemudian ditambahkan persentase tersebut dengan
biaya tetap atau insentif lainnya. Penggunaan formula ini biasa digunakan pada perusahaan terdiferensiasi saling terkait. Nah, perusahaan seperti mie, kemudian ada bisnis lain yang membuat minyak, ada yang membuat bumbu, ada yang membuat kecap. Perusahaan seperti itu, teman-teman. Nah, tapi perusahaan seperti ini tuh mereka menggunakan penilaian secara subjektif. Mengapa? Karena kalau misal pakai formula langsung, maka akan ada terjadinya namanya resiko, teman-teman. Karena perusahaan ini tuh saling terkait satu sama lain. Jadi kalau misal satu perusahaan itu ada masalah, maka akan nyalur ke perusahaan yang lain. Nah, ini bisa berpengaruh pada kompensasi yang mereka dapetin. Jadi untuk menghilangkan risiko-risiko ini, harusnya penilaian kompensasi itu harus digunakan menggunakan penilaian subjektif, teman-teman. Jadi yang namanya faktor dari luar itu nggak akan diperhitungkan pada penghitungan kompensasi. Nah, yang kedua ada pengukuran profitabilitas, teman-teman. Ini paling sering digunakan untuk perusahaan yang terdiferensiasi tapi tidak saling terkait. Misal perusahaan pupuk, ada yang bikin mobil, terus ada yang bikin motor, ada yang bikin rumah. Itu mereka tidak saling terkait dan profit mereka itu tidak saling berhubungan dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Tapi beda lagi kalau misal perusahaan mie yang tadi saya ceritakan, ada bumbu, ada minyak, ada kecap, itu mereka saling berhubungan, teman-teman. Jadi kalau misal satu unit bisnis itu mau bikin profitnya lebih tinggi, maka mereka harus mengorbankan profit dari unit bisnis yang lain. Nah, hal ini itu bisa menciptakan konflik karena mereka tidak terjadi persetujuan satu sama lain ya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka pengukuran profitabilitas itu harus didasarkan pada seluruh perusahaan, bukan hanya unit perusahaan saja, teman-teman. Dengan menggunakan pengukuran seluruh perusahaan, maka terjalinlah komunikasi dan korelasi antar beberapa unit bisnis ini. Strategi unit bisnis. Perusahaan yang terdiversifikasi itu unit bisnisnya biasanya memiliki sistem pengendalian berbeda-beda. Nah, hal ini dikarenakan unit bisnis itu memiliki strategi yang berbeda-beda pula. Strategi bisnis tergantung pada satu, misi, yang kedua, keunggulan kompetitif. Misi itu ada 4. Yang pertama adalah build. Build itu awal dari bisnis seperti pembukaan pangsa pasar dan sebagainya. Kemudian ada hold. Hold itu masa pertumbuhan. Yang ketiga itu ada harvest, yaitu ketika bisnis sudah mencapai kedewasaan dan sudah mencapai perkembangan yang tidak bisa atau rendah pertumbuhannya. Yang kemudian yang keempat ada divest, atau ketika perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar. Nah, keunggulan kompetitif itu juga memiliki 2, yaitu pertama biaya rendah dibandingkan dengan unit bisnis yang lain. Yang kedua adalah diferensiasi produk dibanding unit bisnis yang lain. Kemudian misi. Seperti yang aku bilang tadi, misi itu ada 4. Yang pertama build, kedua hold, ketiga harvest, kemudian divest. Nah, untuk memfasilitasi unit bisnis dengan misi yang berbeda-beda, maka sistem manajemen, pengendalian manajemen yang tiap unit bisnis akan berbeda-beda pula. Hal itu dikarenakan strategi unit bisnis itu akan mempengaruhi ketidakpastian. Jadi, unit bisnis build pasti akan menghadapi ketidakpastian lebih tinggi dibandingkan dengan unit bisnis harvest, teman-teman. Nah, trade-off yang dilakukan manajer juga akan berbeda tergantung misi dari unit bisnis. Misal nih, unit bisnis build pasti akan trade-off jangka panjang yang diutamakan dibandingkan dengan jangka pendek. Sedangkan harvest, dia akan mengutamakan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah sistem pengendalian manajemen yang bervariasi diperlukan untuk menambah motivasi manajer. Jadi misal untuk sistem insentif nih ya, manajer untuk unit bisnis build itu akan berbeda dengan insentifnya, berbeda dengan unit bisnis harvest, dikarenakan unit bisnis build itu tidak akan mengutamakan laba. Dia akan mengutamakan memperbesar pangsa pasarnya dulu, teman-teman, dibandingkan harvest yang baru mengutamakan laba. Nah, alasan-alasan tersebut menjadi alasan mengapa sistem pengendalian manajemen tiap unit bisnisnya itu berbeda-beda, teman-teman. Misi dan ketidakpastian. Unit build itu pasti akan menghadapi ketidakpastian lebih banyak dibandingkan dengan unit dengan misi harvest, teman-teman. Hal ini dikarenakan pada tahap growth, yaitu salah satu tahapan siklus perusahaan, itu akan banyak terjadi perubahan lingkungan bisnis. Misal perubahan tren, kemudian perubahan cara produksi, perubahan supplier, perubahan konsumen, perubahan hukum juga bisa. Nah, hal ini tuh akan sangat berpengaruh dengan pengembangan bisnis pada tahap ini. Hal ini berbeda dengan tahapan mature atau decline, di mana unit bisnis itu sudah sangat stabil, teman-teman. Kemudian yang kedua itu unit bisnis
memiliki banyak perawanan kompetitor, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa pangsa pasar itu ada 100%. Nah, untuk kita masuk ke dalamnya, maka mau tidak mau kita harus melawan orang-orang yang sudah dahulu masuk ke pasar ini, teman-teman. Nah, untuk apa yang akan dilakukan oleh kompetitor kita itu merupakan aksi yang sulit diduga. Yang ketiga, unit build akan memiliki kebergantungan lebih besar pada pihak luar dibandingkan dengan unit bisnis harvest. Hal-hal tersebut itu seperti keperluan untuk meningkatkan perusahaan, yang artinya kebergantungan besar pada investasi pemilik, kemudian investasi pasar modal dan lain-lain. Kemudian kebutuhan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yang artinya kebergantungan besar pada konsumen dan juga kompetitor. Lalu ada pula kebutuhan untuk meningkatkan volume produksi, yang artinya kebergantungan besar pada supplier bahan mentah dan juga pasar tenaga kerja. Nah, hal-hal ini tidak bisa dikontrol oleh manajemen build, teman-teman. Oleh karena itu, akan meningkatkan faktor ketidakpastian pada unit bisnis build. Kemudian yang terakhir adalah unit bisnis build itu terkadang harus memasuki pasar yang baru, teman-teman. Nah, oleh karena itu, manajemen yang ditugaskan pada unit bisnis ini akan memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan unit bisnis harvest. Misi dan rentang waktu. Misi pada unit bisnis itu akan menentukan strategi apa yang akan diambil di kemudian hari, apakah dia akan mengutamakan jangka panjang atau jangka pendek. Untuk build, maka yang diutamakan adalah jangka panjang. Strateginya itu seperti potongan harga, beban nilai besar untuk pengembangan produk, lalu beban pengembangan pasar. Semua itu hanya untuk satu hal, yaitu pengembangan pasar, yang artinya meminimumkan profit jangka pendek dan memaksimumkan profit untuk jangka panjang, teman-teman. Kemudian strategi harvest itu akan berbeda karena dia akan lebih mengutamakan pada profit jangka pendek karena dia sudah stabil dan tidak perlu lagi pengembangan pasar. Nah, begitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sakit kepala di sini. Di sini? Atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Selanjutnya ada perencanaan strategis. Yang pertama itu dibutuhkan saat lingkungan tidak pasti atau tidak stabil. Manajemen itu perlu memikirkan bagaimana mengatasi ketidakpastian, dan ini biasanya memerlukan pandangan perencanaan yang lebih panjang daripada yang mungkin dilakukan dalam anggaran tahunan. Lalu yang kedua, itu jika lingkungan stabil, mungkin tidak ada proses perencanaan strategis sama sekali atau hanya rencana strategis yang luas. Dengan demikian, proses perencanaan strategis itu lebih kritis dan lebih penting untuk dibangun dibandingkan dengan harvest unit bisnis. Namun demikian, beberapa perencanaan strategis unit bisnis harvest mungkin diperlukan karena rencana strategis perusahaan secara keseluruhan harus mencakup semua bisnisnya untuk menyeimbangkan arus kas secara efektif. Yang ketiga itu ada harvest. Ciri-cirinya itu industri itu sudah matang atau tidak ada peluang investasi yang baru. Lalu tingkat pendapatan relatif tinggi untuk memotivasi manajer mencari proyek dengan pengembalian yang tinggi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan yang diperlukan untuk unit bisnis semacam itu mungkin relatif tinggi untuk memotivasi manajer mencari proyek dengan pengembalian yang benar-benar luar biasa. Lalu yang ketiga, ada informasi yang diperlukan itu menggunakan ukuran kuantitatif atau keuangan. Lalu yang terakhir ada build, itu mempunyai ciri-ciri yaitu industri baru, memanfaatkan peluang di pasar yang sedang berkembang, lalu tingkat diskonto itu rendah sehingga memotivasi manajer build untuk meneruskan lebih banyak ide investasi ke kantor perusahaan. Lalu analisis keuangannya tidak dapat diandalkan. Berikutnya ada implikasi pada perencanaan strategis. Yang pertama itu nilai penting perencanaan strategis pada build itu relatif tinggi, namun pada harvest itu relatif
rendah. Lalu yang kedua ada formalisasi kepentingan belanja modal. Pada build itu tidak formal. Analisis DCF payback itu lebih panjang, namun pada harvest itu lebih formal. Analisis DCF payback-nya itu lebih pendek. Lalu ada kriteria evaluasi BM pada build itu lebih ditekankan pada data non-keuangan, tapi pada harvest itu lebih ditekankan pada data keuangan. Lalu tingkat diskonto pada build itu relatif rendah, pada harvest itu relatif tinggi. Lalu ada analisis investasi modal, itu pada build itu lebih subjektif dan kualitatif, namun pada harvest itu lebih objektif dan kuantitatif. Lalu yang terakhir ada batas persetujuan proyek di level UB, itu pada build relatif tinggi, namun pada harvest itu relatif rendah. Lalu selanjutnya ada penganggaran. Nah, yang pertama ada perbedaan dalam proses anggaran antara unit build dan harvest. Yang pertama itu berbeda dengan unit harvest. Revisi anggaran cenderung lebih sering dilakukan untuk unit build karena lingkungan atau produk atau pasarnya itu lebih sering berubah. Yang kedua, ada manajer unit build mungkin memiliki masukan dan pengaruh yang lebih besar daripada manajer unit harvest dalam merumuskan anggaran. Mengapa? Karena manajer build itu beroperasi di lingkungan yang cepat berubah dan memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada manajemen senior tentang perubahan ini. Lalu ada poin penting, yaitu seberapa penting pencapaian anggaran saat mengevaluasi kinerja unit bisnis. Itu jika tidak ada kepastian tinggi apakah varians anggaran yang tidak menguntungkan sebagai indikator dari kinerja yang buruk. Nah, untuk alasan ini, anggaran itu bergantung pada unit produksi yang lebih sedikit daripada unit harvest. Selanjutnya ada implikasi pada penganggaran. Yang pertama, ada peran anggaran. Pada build itu cenderung jangkanya pendek, namun pada harvest jangkanya panjang. Lalu yang kedua ada pengaruh manajer unit bisnis dan penyusunan anggaran. Pada build itu relatif tinggi, namun pada harvest relatif rendah. Yang ketiga, revisi anggaran dalam tahunan anggaran. Pada build itu relatif mudah, namun pada harvest itu relatif sulit. Yang keempat, ada pelaporan informal dan kontak dengan atasan. Pada build itu lebih sering tentang isu kebijakan, namun pada harvest itu kurang tentang isu kebijakan. Lalu yang kelima, yaitu frekuensi umpan balik dari atasan atas kinerja aktual versus teranggarkan. Itu pada build itu tidak sering, namun pada harvest itu lebih sering. Lalu yang kelima, itu limit kontrol yang digunakan untuk evaluasi periodik versus anggaran itu relatif tinggi, namun pada harvest itu relatif rendah. Lalu selanjutnya ada nilai pencapaian anggaran. Pada build itu relatif rendah, namun pada harvest itu relatif tinggi. Untuk yang terakhir ada kontrol output versus perilaku. Pada build itu kontrol perilaku, namun pada harvest itu kontrol output. Sistem kompensasi insentif pada strategi unit bisnis. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan dalam merancang paket kompensasi insentif untuk manajer unit bisnis. Yang pertama yaitu berapa besar bonus relatif terhadap gaji dasar manajer. Kemudian yang kedua yaitu apa ukuran kinerja yang akan digunakan untuk menentukan bonus. Ukuran kinerjanya itu misalnya laba, volume penjualan, pangsa pasar, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana jika digunakan lebih dari satu ukuran? Nah, yang ketiga yaitu bagaimana porsi pengukuran subjektif dalam memutuskan jumlah bonus. Kemudian yang keempat yaitu seberapa sering pemberian insentif itu dilakukan, apakah setahun, 2 tahun, ataupun setengah tahun.
Selanjutnya, terdapat tabel mengenai implikasi untuk kompensasi insentif pada misi strategis yang berbeda, yaitu ada strategi build dan harvest. Nah, pada tabel ini bisa dilihat bahwa persenan kompensasi sebagai bonus pada build itu relatif tinggi, sedangkan pada harvest itu relatif rendah. Kemudian untuk kriteria bonusnya pada build itu terdapat penekanan pada kriteria non-keuangan, sedangkan pada harvest terdapat penekanan pada kriteria keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan penentuan bonus. Nah, pada build lebih subjektif dan pada harvest itu berbasis formula. Kemudian yang keempat yaitu frekuensi pembayaran bonus. Nah, dalam strategi build tidak sering, sedangkan pada strategi harvest itu lebih sering. Beberapa pertanyaan mengenai sistem kompensasi insentif itu akan dijabarkan lebih detail lagi nih teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai berapa besar bonus relatif terhadap gaji dasar manajer. Nah, dalam pertanyaan ini itu semakin berisiko sebuah strategi, maka makin besar proporsi kompensasi berbasis pada bonus daripada berbasis pada gaji. Nah, mengapa demikian? Karena ada anggapan bahwa karena manajer yang bertanggung jawab atas situasi tugas yang lebih tidak pasti harus bersedia mengambil resiko yang lebih besar. Nah, kemudian dalam hal ini manajer di strategi build itu lebih cenderung dikompensasi berdasarkan bonus daripada manajer di strategi harvest. Pertanyaan berikutnya yaitu apa ukuran kinerja yang akan digunakan. Nah, dalam pertanyaan ini perilaku dipengaruhi oleh keinginan untuk mengoptimasi kinerja sesuai kriteria. Nah, ada beberapa kriteria manajemen seperti pengendalian biaya, laba operasi, dan arus kas dari operasi itu lebih fokus pada jangka pendek. Jadi nanti insentif bonus, kriteria jangka pendek, fokus manajernya jangka pendek. Kemudian untuk kriteria lain seperti pengembangan pasar, pengembangan orang, itu nantinya akan berfokus pada jangka panjang. Nah, nanti insentif bonus, kriteria jangka panjang, lalu fokus manajernya pada jangka panjang. Nah, dengan demikian menghubungkan bonus insentif dengan kriteria jangka pendek itu cenderung mempromosikan fokus jangka pendek pada bagian manajer umum, dan sama halnya menghubungkan bonus insentif dengan kriteria jangka panjang kemungkinan akan mempromosikan fokus jangka panjang. Mengenai bagaimana jika digunakan lebih dari satu ukuran, itu nantinya akan mempertimbangkan perbedaan relatif dalam jangka waktu manajer dalam build atau harvest. Mungkin tidak tepat untuk menggunakan kriteria keuangan tunggal yang seragam seperti laba operasi untuk mengevaluasi kinerja setiap unit bisnis. Kemudian ide yang lebih baik itu adalah menggunakan beberapa kriteria kinerja. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana porsi pengukuran subjektif itu kinerja dengan kriteria jangka panjang seperti pengembangan pasar, pengembangan produk baru, dan pengembangan SDM itu lebih sulit diukur secara objektif dibandingkan dengan kinerja dengan kriteria jangka pendek seperti laba operasi, arus kas dari operasi, dan laba atas investasi. Nah, dalam hal ini, manajer build itu konsentrasinya pada jangka panjang, kemudian manajer harvest itu konsentrasinya pada konsentrasi jangka pendek. Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai seberapa sering pemberian insentif atau award. Nah, frekuensi pemberian award atau insentif ini memang mempengaruhi horizon waktu manajer. Penghargaan bonus atau award yang lebih sering mendorong manajer untuk berkonsentrasi pada kinerja jangka pendek. Jadi nanti makin sering, maka makin pendek jarak antar award, kemudian makin pendek horizon waktu manajer dan pandangannya jangka pendek. Nah, dalam hal ini, manajer build cenderung menerima penghargaan bonus lebih jarang daripada manajer harvest.
Pembahasan selanjutnya dalam strategi unit bisnis yaitu keunggulan atau keuntungan kompetitif. Nah, di sini terdapat 3 keunggulan atau keuntungan kompetitif. Yang pertama yaitu inovasi produk lebih penting untuk bisnis diferensiasi. Nah, hal ini menyebabkan unit bisnis diferensiasi berfokus terutama pada keunikan yang eksklusivitas yang membutuhkan inovasi produk yang lebih besar. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu unit bisnis berbiaya rendah biasanya cenderung memiliki lini produk yang sempit. Nah, ini untuk meminimalkan persediaan menanggung biaya dan manfaat dari skala ekonomi. Nah, set produk yang luas itu akan menciptakan keunikan. Kemudian keunggulan yang ketiga nih. Yang ketiga yaitu unit bisnis berbiaya rendah biasanya menghasilkan produk komoditas tanpa embel-embel. Nah, produk ini itu berhasil terutama karena mereka dihargai lebih rendah daripada produk pesaingnya. Namun, produk unit bisnis terdiferensiasi berhasil jika pelanggan merasa bahwa mereka menawarkan keunggulan dibandingkan produk bersaing. Halo teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan gaya manajemen puncak. Nah, fungsi pengendalian manajemen nih dalam suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh gaya manajemen senior. Contohnya gaya CEO nih yang dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen di seluruh organisasi. Kemudian ada gaya manajer unit bisnis yang juga dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen unit, serta gaya manajer departemen fungsional yang dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen di area fungsional perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dalam gaya manajemen. Nah, para manajer sendiri nih mengelola perusahaan secara berbeda-beda. Nah, beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara manajer yang lainnya lebih menyukai adanya percakapan dan kontak secara informal. Nah, beberapa manajer juga berpikir secara analitis nih, sementara manajer yang lainnya lebih senang menggunakan metode coba-coba atau trial and error. Nah, ada juga manajer yang menyukai resiko, sementara yang lainnya menghindari adanya resiko. Nah, beberapa manajer juga berorientasi pada manusia atau people oriented, sementara yang lainnya berorientasi kepada tugas. Nah, beberapa manajer hanya berorientasi pada proses seperti produksi, teknologi, sedangkan manajer yang lain berorientasi kepada hasil. Nah, apa sih yang menyebabkan gaya manajemen setiap manajer itu berbeda-beda? Jadi gaya manajemen setiap manajer berbeda-beda itu dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian manajer yang bersangkutan. Nah, latar belakang manajer sendiri itu seperti umur, pendidikan formal, pengalaman pada suatu fungsi tertentu seperti fungsi produksi, teknologi, pemasaran, serta keuangan. Nah, karakteristik kepribadian yang menyebabkan gaya manajemen berbeda-beda yaitu kemauan manajer dalam mengambil suatu resiko dan toleransinya kepada ambiguitas yang mempengaruhi gaya manajemen berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi pengendalian manajemen. Seperti yang kita lihat dalam PowerPoint bahwa berbagai dimensi gaya manajemen itu secara signifikan dapat mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Kemudian proses pengendalian manajemen juga akan berpengaruh pada operasi sistem kontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrol pribadi versus impersonal. Ada beberapa manajer yang berorientasi pada angka atau number oriented, di mana manajer tersebut menginginkan adanya arus informasi kuantitatif yang besar nih, dan menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis informasi serta mengambil kesimpulan sementara dari informasi tersebut. Tetapi ada juga nih manajer yang berorientasi pada orang atau people oriented, di mana manajer tersebut itu tetap melihat pada angka, tetapi mereka biasanya mencapai kesimpulan dengan berdiskusi
dengan orang lain serta menilai relevansinya. Manajer yang berdasarkan people oriented ini juga mengunjungi berbagai lokasi dan menghabiskan waktu berbicara dengan supervisor serta staff untuk mengetahui seberapa baik sih keadaan yang sedang berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrol ketat versus kontrol longgar. Nah, tingkat keketatan atau kelonggaran dalam pengendalian itu tidak diungkapkan oleh isi formulir atau aspek dokumen, aturan, atau prosedur pengendalian formal, tetapi terhadap faktor bagaimana perangkat formal perusahaan ini digunakan. Nah, untuk tingkat kelonggaran dalam pengendalian itu cenderung meningkat ketika terjadi pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki suatu organisasi maupun perusahaan. Manajer dengan tingkat yang lebih tinggi itu biasanya cenderung kurang memperhatikan setiap detail dan lebih pada hasil keseluruhan, seperti detail tentang bagaimana hasil suatu perusahaan itu dapat diperoleh. Namun generalisasi ini mungkin tidak berlaku jika CEO memiliki gaya manajemen yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pertama pada chapter ini, yakni mengenai Pelikan Instrument Inc. Steve Park yang merupakan presiden dan pemegang saham utama dari Pelikan Instrument merasa sangat senang dengan hasil di tahun 97 karena laba perusahaan telah melampaui anggaran. Oleh karena itu, ia ingin memahami lebih baik lagi tentang kontribusi relatif dari Departemen Litbang, Produksi, dan Pemasarannya. Kemudian, ia memanggil asisten yang ahli di bidangnya yakni Amy Schultz. Produk-produk pada Pelikan Instrument dikelompokkan menjadi dua lini bisnis yaitu Electric Meters atau EM dan Electronic Instrument atau EI. Baik EM dan EI adalah instrumen pengukuran industrial dan melakukan fungsi yang sama. Namun, kedua produk ini berbeda dalam hal teknologi produksi serta karakter penggunaan akhirnya. EM didasarkan pada teknologi mekanis dan elektrikal, sementara EI didasarkan pada teknologi microchip. EM dan EI adalah produk-produk substitusi. Untuk pelaporan internalnya sendiri, Pelikan Instrument menggunakan sistem perhitungan biaya variabel. Untuk pertanyaan pertama, yakni laporan seperti apa yang sebaiknya disajikan Amy kepada Mr. Park. Laporan analisis yang harus ditunjukkan Amy kepada Mr. Park adalah berbentuk lampiran dari laporan laba rugi tahun 97 yang dibandingkan realisasinya dengan yang dianggarkan, serta perhitungan-perhitungan lain yang menunjukkan analisisnya. Nah, dalam analisis ini, Amy dapat menjelaskan beberapa hal yang penting untuk diketahui Mr. Park, seperti penjualan yang dihasilkan pada tahun 97 telah melampaui jumlah yang dianggarkan, namun biaya variabel penjualan aktual lebih besar dari yang telah dianggarkan. Hal ini pun dapat mengakibatkan contribution margin dan gross margin menjadi rendah untuk kedua lini bisnis. Selain kedua hal di atas, terdapat juga penghematan biaya operasi oleh Departemen Marketing dan Research and Development. Namun meskipun begitu, biaya administrasi meningkat secara signifikan daripada yang telah dianggarkan. Analisis terakhir adalah bahwa kinerja manajer umum, pemasaran, dan produksi juga telah dievaluasi untuk menentukan kompensasi dan saham mereka dalam bonus tahunan yang akan dibagikan. Untuk pertanyaan kedua, yakni memposisikan sebagai 6 manajer. Berdasarkan data pada eksibit 2 dapat diketahui berbagai varian yang terjadi pada EM dan EI. Varian-varian tersebut dapat digunakan oleh ke-6 manajer untuk mendukung alasan mereka memperoleh bonus. Berikut alasan yang dapat digunakan oleh mereka. Yang pertama, General Manager dari EM dapat berargumen bahwa unit bisnisnya mampu memperoleh dan menjual sebanyak 16.970 unit lebih banyak daripada yang dianggarkan sebelumnya, walaupun produk tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah sehingga hanya menghasilkan contribution margin sebesar $9 per produk.
Namun, hal tersebut mampu membuat IM memperoleh 16% bagian pasar. Tentunya hal tersebut merupakan hal positif karena IM mampu memperoleh bagian pasar 6% lebih besar dibandingkan dalam anggarannya. Yang kedua, General Manager EI dapat berargumen bahwa elektronik instrumen dapat menjual produk dengan harga $26 lebih tinggi dari yang dianggarkan. Walaupun jumlah unit aktual yang diproduksi dan dijual lebih rendah, namun contribution margin dari tiap produk $22 lebih tinggi dari yang dianggarkan, sehingga kontribusi laba aktual yang dihasilkan tetap lebih besar dibandingkan dengan kontribusi laba yang dianggarkan. Yang ketiga, Marketing Manager IM dapat berargumen bahwa berkat usahanya IM dapat memperoleh bagian pasar sebesar 16%, yang mana angka tersebut lebih besar dari target yang dianggarkan, yaitu 10%. Yang keempat, Marketing Manager dari EI dapat berargumen bahwa 9% bagian pasar adalah sesuatu yang perlu diapresiasi walaupun angka tersebut belum mencapai target yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan pasar untuk industri ini sedang berkembang pesat, sehingga untuk mempertahankan 9% bagian pasar adalah sebuah perjuangan yang cukup berat. Kemudian yang kelima, Manufacturing Manager IM dapat berargumen bahwa kenaikan kos produksi sebesar $1 per produk merupakan hasil dari peningkatan kualitas produk tersebut, sehingga ia turut berkontribusi atas peningkatan penjualan yang berdampak pula pada peningkatan laba kotor. Yang keenam, Manufacturing Manager EI dapat berargumen bahwa kenaikan kos produksi sebesar $4 per produk merupakan hasil dari peningkatan kualitas produk tersebut. Atas usaha tersebut, maka ia juga dapat dibilang telah berkontribusi atas kemampuan produk untuk dijual pada harga yang lebih tinggi, sehingga mampu memberikan laba kotor yang lebih banyak dibandingkan dengan anggaran yang ada. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendapat tentang kinerja tahun 97 dari masing-masing keenam manajer yang saling bersaing untuk memperoleh bagian dari bonus. Menurut kami, unit bisnis IM berada pada misi bisnis harvest, sehingga cara terbaik untuk berkompetisi ialah menggunakan strategi bisnis low cost. Hal itu membuat manajer IM harus benar-benar berpatokan pada anggaran dan total kompensasi yang didasarkan pada gaji pokok dan lebih sedikit pada ukuran kinerja. Mr. Park juga perlu mempertimbangkan untuk menyingkirkan divisi secara perlahan yang memiliki kinerja buruk daripada anggaran. Mr. Park tentu seharusnya menyambut positif atas pemberian bonus kepada manajer pemasaran dan manajer umum karena sesuai dengan strategi low cost yang dijalankan oleh perusahaan. Namun, Mr. Park tentu akan memberikan kesan negatif terhadap pemberian bonus pada manajer manufaktur karena biaya variabel per produknya meningkat sehingga bertentangan dengan strategi low cost. Nah, pada unit bisnis EI, unit bisnis tersebut berada pada misi bisnis build, sehingga diperlukan untuk meningkatkan market share dan mengikuti perkembangan pasar. Hal itu membuat unit bisnis ini harus lebih memberikan keleluasaannya kepada manajer. Para manajer ini harus dievaluasi lebih sedikit menggunakan anggaran, tapi lebih ke keberanian mereka dalam mengambil risiko untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, gaji manajer harus lebih didasarkan pada bonus kinerja dan lebih sedikit pada gaji pokok. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus kedua pada chapter ini, yakni mengenai 3M Corp. Nah, 3M Corp melaporkan pendapatan penjualan sebesar $16,7 miliar selama tahun 2000. Nah, perusahaan tersebut menghasilkan lebih dari 60.000 produk pada tahun tersebut dan hampir 35% dari total penjualannya yang sekitar $5,6 miliar berasal dari penjualan produk yang diperkenalkan selama 4 tahun lalu.
Nah, pendapatan 3M berasal dari 6 segmen bisnis, yaitu industrial, yakni pita, amplas, dan perangkat. Kemudian ada transportasi, grafik, dan keselamatan kerja. Kemudian ada perawatan kesehatan yang termasuk di dalamnya terdapat perlengkapan medis dan operasi serta pembungkus pokok sekali pakai. Kemudian ada konsumen dan perkantoran. Kemudian ada listrik dan komunikasi. Yang terakhir ada bahan baku khusus. Nah, 3M telah melembagakan budaya perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan. Perusahaan menerapkan struktur organisasi vertikal dengan bisnis dibentuk berdasarkan teknologi dan pasar. Antara tahun 85 dan tahun 2000, margin laba kotor 3M memiliki rata-rata di atas 48%. Dalam periode yang sama, tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity untuk perusahaan tersebut memiliki rata-rata 22,2%. Nah, pada awal sejarahnya, pendiri dan CEO William L. McKnight yang dikenal sebagai pendiri spiritual perusahaan memperkenalkan kebijakan dan filosofi yang dianggap bertanggung jawab atas kemampuan 3M untuk melakukan inovasi secara konsisten, yakni pada Exhibit 1. Nah, manajemen saat ini terus menerima dan memperluas kebijakan dan filosofi tersebut karena percaya bahwa inovasi merupakan tonggak kesuksesan masa depan dari 3M. Kemudian, untuk pertanyaannya yakni mengevaluasi kebijakan dan filosofi 3M dari sudut pandang bantuan perusahaan menerapkan strategi yang berakar pada inovasi. Nah, terlebih dahulu kami merinci kelebihan dan kekurangan dari kebijakan dan filosofi 3M. Kekurangan. Nah, untuk kekurangannya, manajemen pusat tidak memberikan batasan maksimal untuk kegagalan inovasi yang dibuat oleh karyawan. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami pengeluaran yang sia-sia. Nah, untuk yang kedua, perusahaan terlalu mengikuti keinginan pasar. Hal ini akan membuat perusahaan 3M terlalu banyak memiliki produk dan juga akan selalu menjadi follower pasar bukannya menjadi tren bagi pasar. Kemudian yang ketiga, karyawan yang diberikan kebebasan untuk berinovasi, pertanggungjawabannya terhadap manajemen dinilai kurang jelas. Kemudian yang keempat, alur pemberian dana untuk inovasi kurang efektif karena apabila inovasi ditolak oleh divisinya sendiri bisa mengajukan ke unit bisnis lain. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan karena akan mengganggu unit bisnis lain. Padahal apabila unit bisnis lain menolak, mereka harus mengajukan ke korporat. Nah, untuk kelebihannya, perusahaan 3M memberikan pelatihan kewirausahaan secara langsung kepada karyawannya, sehingga perusahaan 3M tidak hanya memperkerjakan pekerjanya, perusahaan juga memberikan pekerjanya untuk berkembang. Kemudian yang kedua, pelatihan-pelatihan informal dan formal perusahaan memberikan efek langsung kepada para karyawan. Berdasarkan segmen bisnis dari 3M Corporation, yaitu Transportation, Graphics, Safety, Healthcare, Consumer and Office, Electro and Communication, dan Specialty Materials, 3M mungkin memiliki strategi korporat berupa unrelated diversification. Idealnya, perusahaan dengan strategi korporat tersebut memiliki sistem strategic planning yang bersifat vertikal. Artinya, setiap segmen diberi kewenangan untuk menentukan rencana strategik masing-masing untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh manajemen level korporat. Dari segi bisnis unit level, 3M telah terlihat memiliki competitive advantage dengan memilih strategi diferensiasi. Unit bisnis yang memilih strategi ini idealnya selalu mengutamakan inovasi produk. 3M memberikan pilihan kepada karyawan untuk memanfaatkan 15% waktu mereka dalam mengerjakan proyek yang disukai dan berpotensi bagi perusahaan. Langkah ini salah satu bentuk pemberian ruang kreativitas dan menunjukkan bahwa perusahaan mendorong usaha inovatif. Karyawan dapat menuangkan segala idenya tanpa perlu melapor kepada perusahaan. Hal ini memberikan dampak psikologis yang baik pada karyawan. Kebijakan ini terbukti berhasil melahirkan produk-produk 3M yang sukses di pasar.
Untuk melengkapi kebijakan tersebut, 3M juga memberikan karyawan bantuan berupa seed capital. Jika peneliti memiliki suatu ide atau teknologi baru, mereka dapat meminta modal kepada perusahaan untuk mengembangkan ide tersebut. Akan tetapi, kami mengklasifikasikan langkah tersebut sebagai sebagai suatu kekurangan dan telah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian, strategi inovasi 3M mengkombinasikan antara penguasaan teknologi yang baik dan kemampuan berinovasi. Kombinasi keduanya dianggap dapat melahirkan produk baru yang akan laku di pasaran dan mengembangkan produk yang sudah ada. 3M juga memiliki toleransi terhadap kesalahan. Kebanyakan perusahaan seperti 3M akan memiliki banyak sekali proyek R&D dan tentunya mengonsumsi sumber daya tetapi tidak sedikit yang gagal. 3M sadar bahwa setiap orang perlu untuk mencoba ide-ide baru dan mentoleransi kesalahan semacam ini. Toleransi ini dapat membuat karyawan tidak takut untuk mencoba ide-idenya. Nah, dengan demikian, dorongan untuk inovasi yang tersirat dalam kebijakan dan filosofi perusahaan menimbulkan isu efisiensi perusahaan. Nah, setelah mendengar penyampaian materi dari kelompok kami, berikut ada quotes dari salah seorang berpengaruh di dunia yang akan kami sampaikan. Failure at some point in your life is inevitable, but giving up is unforgivable. Joe Biden. Seperti yang kita tahu ya, di beberapa titik kehidupan kita pasti mengalami kegagalan. Dan seperti yang kita tahu pula, kegagalan merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, bila menghadapi kegagalan tersebut dengan menyerah, hal tersebut merupakan hal yang tak termaafkan. Seperti kata Ibu Siti Mutmainah juga, untuk menikmati segala proses yang ada atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan kegagalan ini. Kita tidak boleh larut di dalamnya, tetapi mulai menerima dan menikmati setiap proses yang ada. Tidak apa-apa bila kita hari ini gagal, tapi kita harus janji kepada diri kita sendiri untuk bangkit dan berusaha lagi. Terima kasih. Wah, akhirnya selesai juga ya teman-teman presentasi dari kelompok 11 ini dan penjelasan materinya. Semoga sangat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar ya. Oke, selanjutnya ada sesi yang udah disampaikan di awal nih, yang jangan sampai ketinggalan, yaitu sesi barbar, bagi-bagi rezeki. Nah, untuk sesi ini kita dari kelompok 11 akan membagikan sedikit rezeki buat jajan teman-teman nanti yang akan dikirimkan melalui GoPay ataupun ShopeePay. Nah, syaratnya yaitu jangan lupa ya teman-teman dari kelas C Sistem Pengendalian Manajemen ini untuk nonton video ini, kemudian like dan komen video ini. Nantinya komentar yang mempunyai like terbanyak akan mendapatkan hadiah dari kami. Nah, untuk pemenangnya nanti akan diumumkan saat kelas dan presentasi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga beruntung. Oke, sekian video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.